Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya hayyu ya qayyum wa natubu ilaik min kulli syai'in wa min kulli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa berdua pada suatu acara kesultanan Gunung Pangkal yang tadi pagi sudah kita lakukan. Yang pertama adalah penyerahan santunan kepada anak yatim. Dilanjutkan sekarang acara donasi dan tausiah. Puji dan puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami hormati hadirin semuanya, terutama guru kita dan ketua Kabul Ibinong Bapak Teguh yang ketua Kabul Kobalanya Mirsa dan saudara-saudaraku semuanya yang ibu-ibu dan kalian. Alhamdulillah, kita pada acara malam ini perlu diketahui bahwa acara yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pembacaan batik yang nanti akan disampaikan oleh saudara Soleh, dan yang ketiga adalah penyerahan donasi. Perlu diketahui kenapa ada penyerahan donasi, jadi dari ada ATM yang diberikan oleh bapak dan ibunya itu sekian persennya itu kami coba untuk mendonasikan kepada kontes atau ilah yang kita sama-sama mengetahui sedang membutuhkan biaya untuk pemberian dana. Dan juga nanti kalau ada yang mau memberikan atau menambahkan silakan. Yang selanjutnya adalah tausiah dan yang terakhir doa. Baik, untuk itu kita tidak perlu berpanjang lebar. Kita buka saja acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan batik kepada saudara kami yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ridho ikhlas dari semuanya dengan dari guru. Ila hadiyah wa kulan yamin salihah al-fatihah. Semoga pembacaan batik
Terus selanjutnya adalah sambutan yang kali ini akan dilakukan Ketua Keluarga Cibinong kepada Bapak Ibu Wakil Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dihadana wa ma kunna illa Allah. Wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bisyrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semuanya, Ustaz Hakim Bahagia, selaku pembina STG Pusat, beserta tim dari pusat, dan yang hormati Ketua Yayasan yang gelap dan Islam dalam gelap ada di Wahyudi, dan yang hormati Ketua Korwil Bogor Raya sekaligus panitia juga beserta seluruh jajarannya, hormati seluruh panitia dari Korwil Cibinong, dan menghormati lagi beberapa Korwil sudah hadir dari Bekasi, kemudian Jakarta Raya, kemudian dari Tangerang, Depok, Cianjur, Sukabumi, Sumedang ya, benar ya? Masa ada kalian 2 orang di Sumedang, dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita bersama-sama panjatkan kepada Allah SWT yang bisa bersilaturahmi dan karena tiap walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, sahabat-sahabatnya, dan kita berpikir pada akhir. Izin para pusat. Alhamdulillah saya akan di daftar peserta 100.000 Pak. Mungkin kalau orang bukan berapa dari. Jadi alhamdulillah peserta sudah melampaui target yang kita 100. Alhamdulillah lebih dari 100. Alhamdulillah apa yang diharapkan bisa hadir. Bapak Ibu yang hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan liputan Gunung Padang ini adalah kerjasama antara Korwil Cibinong dengan Bogor Raya, dan kegiatan kerjasama ini alhamdulillah Ustaz sudah 2 kali. Pertama kerjasama ada kegiatan bareng mancing Maria ya Ustaz yang dilaksanakan di Kaum Muara di Cibinong, kemudian yang sekarang dilaksanakan di Gunung Padang. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi itu yang kita harapkan, dan saya sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, yang saya selaku panitia mohon maaf apabila sambutan jamuan kami berikan belum maksimal di adanya tentunya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itulah yang dapat kami berikan. Dan alhamdulillah selama kita di tempat itu namanya Desa Karang Tengah ya, Desa Karang Tengah, Kecamatan Bakan Ladang. Kemudian yang perlu sampaikan Pak Ustaz, jadi ada minggu ada orang Bogor sih, oke Ustaz ya, kayak panggil tadi berapa ada, ada semuanya satu letak Bogor kan yang panggil saja, orang bilang ya, jadi ya apa jadi kita bisa mana linknya gitu aja gitu, nggak perlu lagi apa gabung berapa. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, intinya mudah-mudahan kegiatan ini nanti terakhir yang pokoknya adalah untuk kita bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ekses. Demikian, mohon maaf
Dari kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga ketua tapi mau turun langsung ke lapangan. Ini saya malu gitu ya, dari pertama sampai sekarang ini beliau mau gitu. Pagi-pagi udah ada di tempat yang sekarang bapak ibu ini berada. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya adalah acara yaitu penyerahan donasi yang tadi saya sebutkan. Ya, alhamdulillah ini yang akan diberikan oleh Pak Mika. Ini ada ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ini banyak sekali ini dari bapak dan ibu semuanya. Itu bukan dari yang lain. Itu saja yang dicoba sisihkan. Ya jangan lihat besarnya, gitu kan. Tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Dan ini tadi ini agak unik juga nih. Kan tadi beliau mau angkat langsung untuk memberikan pembelajaran. Beliau ini jadi caranya itu dia nyiapin tempat kayak kotak itu, kotak kamar. Nah itu dia setiap pagi atau sore ada uang misalnya 20, 10, 50, berapa gitu, 50 gitu. Tadi sebelum saya kesini itu beliau hebel, Pak, nanti saya titip ya, gitu kan. Titip apa? Ini mau donasi. Saya nyiapin kengkeng ini belum dibuka, nanti saya buka. Nanti saya ada telepon ke abang itu. Nah, kalau bisa dibuka nih, ternyata uang yang terkumpul, yaitu ngumpulin 10, 20, 30 itu sejumlah 3.546.000. Nanti mohon keriduannya atas video. Terus selanjutnya, silakan lanjut ini jumlahnya ada berapa kali? Pengennya sih 30 juta. Yang ada nolnya pada nol orang jadi 3 juta. Umbar kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saya Miftahudin mewakili dari rekan-rekan semua sahabat saudara Tuhan. Mohon diperhatikannya kami menyerahkan hasil dari niat baik kami untuk wakaf dalam berkat-berkat. Semoga kami menjadi istiqomah dalam siar ini untuk membantu dalam berjuang membela agama Islam. Semoga pesantren atau bisa terwujud. Dan ini semoga menjadi langkah selanjutnya dan seterusnya untuk kami semua bisa istiqomah berwakaf untuk kepentingan dalam bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Yayasan Syiar Islam dalam Gelang menerima amal jariah yang diperuntukkan untuk pembebasan tanah wakaf untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap mudah-mudahan siapapun yang berperan dalam mewakafkan atau memberikan amal jariah ini, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima amal soleh. Kemudian Allah berikan keutamaan sesuai dengan apa yang Allah janjikan, yaitu pahala yang tiada terputus. Terima kasih. Boleh? Sampai? Oh, dan ini.
Waalaikumsalam. Mukanya nggak ada. Masya Allah. Nah, kan gitu kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kang Danu? Alhamdulillah, mohon maaf belum bisa hadir. Ya nggak apa-apa Kang Danu. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ketemu silaturahmi ya. Amin. Amin, amin. Ya saya udah menerima apa yang Kang Danu amanahkan ke Miftah. Ya, Ya ini ya. nanti uangnya. Oh iya. Oke, silakan Kang Danu. Ah, ini kan anak-anak. Oke, Kang Danu apa yang ingin disampaikan? Ya, saya meminta didoakan apa khususnya buat Bapak kepada Allah didoakan sama Bapak langsung sama saudara-saudara yang lagi di situ agar ya keluarga saya diberkati Allah SWT. Amin. Sama doakan agar sehat walafiat. Amin. Keluarga, anak-anak menjadi anak soleh dan toleran. Usaha saya minta didoakan agar berkah dunia akhirat kita. Amin. Oke, Kang Danu. Ya, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan niat hajat Kang Danu sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan ibadah ini bisa menjadi wasilah perantara dikabulkannya segala keinginan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya? Satu lagi Pak, agar kita disegerakan lebih aktif lagi di SDG itu Pak. Oke, itu juga termasuk ya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah. Ya, dan wakaf. Alhamdulillah yang kedua nih 20 meteran lah dapat. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi sejumlah berapa Kang Danu? Kalau untuk yang pertama akan sama Juni itu 10 meter itu 3.500.000 ya Pak. Ya, betul. Nah untuk yang sekarang ada 3.546 yang lebih 10 meter lagi. Oke. Nanti bisa langsung ditransfer ke rekening yayasan Anda ya. Oh siap. Akadnya sama apa bagaimana ini? Belum diangkat ya. Biar akad sama apa. Ayo silakan kalau mau. Saya serahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan uang sejumlah berapa tadi itu? Sejumlah berapa tadi itu? 10 juta berapa? 3.500. Amin. 3.546.000 untuk sebagai dana wakaf yang saya serahkan kepada yayasan Syiar Islam dalam gelap untuk pembangunan pondok pesantren Sehat Illah. Sehat Illah.
Amin. Alhamdulillah saya terima amal jariah sejumlah uang yang telah disebutkan yang diperuntukkan sebagai dana wakaf pembangunan Pondok Pesantren Athaillah atas tanggung jawab Yayasan Syiar Islam Darul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah melancarkan usaha Kang Danu, meluaskan rezeki, dan yang terpenting adalah ditetapkan iman Islam, memberikan kesehatan bagi Kang Danu beserta keluarga besar. Dan yang terpenting dan yang paling mahal adalah tetap istiqomah di jalan Allah. Oke, Kang Danu. Ya, itu aja. Ya, siapa? Alhamdulillah, maaf. Sama-sama. Ya, Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum. Bismillah. Ya, untuk selanjutnya mungkin yang kalau ada yang mau akad juga silakan. Kami juga membuka juga kalau ada yang, karena poster itu ada yang berapa? Ada yang 10, 20, 50. Maka kalau ada yang mau langsung akad ke Abah. Kalau nggak ada kita langsung tausiah. Kan ya? Maka. Ya, untuk selanjutnya ada. Oh, kali baik. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu terakhir. Ada. Berapa? 500. Bismillahirrahmanirrahim. Saya zakat dua sebesar untuk korban tanah dan Alhamdulillah saya terima dana amal jariah wakaf ya, dalam rangka wakaf tanah Pondok Pesantren. Mudah-mudahan Allah terima. Amin. Amin. Barakallah. Ubay, terima kasih. Ini beliau dari Bogor, kebetulan tinggalnya di Kelapa Tunggal, di ujung berarti. Alhamdulillah. Sebelum kita ke tausiah, mungkin ada lagi yang nyambung? Ya, kita lanjutkan berarti ke acara ceramah agama yang kita hidup juga kita malu. Ya. Jojo mana Jojo? Ada nggak Jojo? Jo, ini terima dana wakaf. Ini Johan sebagai bendahara yayasan. Ya. Oke. Sudah langsung saja kita mengenai itu kebenaran agama yang insya Allah kami sampai ke guru kita yang kita juga sekarang ini masuk bulan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada guru kita waktu dan tempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه kama yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, anugerah, terutama anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua manusia mendapatkan anugerah tersebut, yaitu anugerah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih menjadi hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita syukuri dengan jalan kita memperdalam ajaran Islam. Kita kuatkan langkah kita, tingkah laku kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mampu memberikan cahaya minal zulumati ilan nur dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini tetap menjadi umat beliau, menjadi pengikut beliau sampai ajal menjemput kita. Amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu indahnya ajaran Islam yang telah Allah amanahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, di mana kondisi manusia di saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus mengalami satu kegelapan dalam tatanan sosial kemasyarakatan yang kuat semakin kuat dan tidak sedikit yang kuat menzolimi yang lemah. Masing-masing suku bangga dengan kesukuannya, masing-masing nasab bangga dengan nasabnya. Dan kondisi manusia pada waktu itu mengalami proses kejahiliahan yang luar biasa. Karena untuk kenikmatan dunia mereka meninggalkan cara-cara ibadah leluhur mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Sampai pada akhirnya datanglah cahaya Islam melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam pada saat itu lahir betul-betul rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan suku. Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan warna kulit. Bahkan Islam
sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah, yang mana pada saat itu sudah mulai tenggelam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sehingga dengan kondisi jahiliyah semacam itu, hampir tiap tahun antar suku berperang. Ada dua suku yang terbesar di Jazirah Arab selain suku Quraisy, yaitu Bani Khadraj dan Bani Aus. Hampir tiap tahun mereka bertengkar, hampir tiap tahun mereka mengadakan peperangan. Tidak sedikit pula korban yang berjatuhan. Syukur alhamdulillah, dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengena kepada kedua suku tersebut, sehingga ketika Bani Khadras dan Bani Aus mereka telah beriman kepada Allah, tidak terjadi kembali peperangan, perselisihan dan perpecahan antar suku pada waktu itu. Bahkan keberhasilan yang gemilang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam capai pada waktu itu, Rasul mampu untuk menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu dikenal sebagai penduduk asli kota Madinah, sedangkan Muhajirin adalah penduduk kota Mekah yang mereka hijrah ke kota Madinah. Apa yang membuat mereka semua menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk? Apa yang menyatukan mereka sampai mereka antara satu dengan yang lainnya tidak saling membenci, bahkan timbul kasih sayang di antara mereka yang luar biasa? Ternyata ada satu kalimat yang membuat cinta itu tumbuh dan terus berkembang, sehingga mampu untuk menghilangkan kebencian yang ada pada diri mereka yang sudah tertanam ratusan tahun. Kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu firman-Nya yang menunjukkan petunjuk tersebut adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah ketika ada perselisihan di antara saudara kalian. Damaikanlah ketika ada pergesekan, ada isu-isu, ada berita-berita yang membuat mereka terpecah, mereka bermusuhan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Kita memiliki kewajiban untuk mendamaikan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai muncul di dalam diri kalian rasa cinta kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini tegas, ini Nabi memberikan kabar kepada kita. La yu'minu ahadukum. Tidak termasuk golongan yang beriman di antara kalian kalau belum mampu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di lain hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi wa ardihi wa irbihi
Al-muslimu, orang muslim itu kata Nabi, orang yang beriman itu adalah man salimal muslimuna bilisanihi, yang mampu menyelamatkan saudaranya dari lisannya. Kalau dia tidak ingin dihina, jangan menghina. Kalau dia tidak ingin dizolimi, jangan menzolimi atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan saudara. Orang muslim harus mampu menjaga lisan terhadap saudaranya. Jangan sampai menyinggung, jangan sampai menyakiti hati dan perasaan saudara kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah kalian berkata baik, berkata benar. Aw yasmut, kalau kau tak mampu untuk berkata baik, diam saja, itu lebih baik bagi kamu. Yang kedua, dia mampu menjaga tangannya untuk tidak mencelakai saudaranya. Dan yang terakhir, dia mampu untuk menjaga kehormatan saudaranya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mampu untuk menumbuhkan, mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita pun akan merasakan sebagaimana Bani Aus dan Bani Khazraj pada waktu itu. Mereka hidup berdampingan, damai, tentram, adem, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Begitu juga yang digambarkan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, sehingga kekuatan Islam betul-betul dirasakan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dari musuh-musuh Islam. Karena kekalahan bagi umat Islam ada pada perpecahan. Begitu umat Islam pecah, disitulah awal kekalahan kita. Makanya jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita saling memfitnah, saling curiga antar saudara-saudara kita. Kita harus mampu melahirkan, menumbuhkan cinta dan kasih sayang kita kepada saudara kita. Setidaknya ada 5 atau 6 keutamaan ketika kita mampu untuk mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman ketika kita mampu mencintai saudara kita dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 3 golongan kata Nabi yang dapat merasakan manisnya iman, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya. Jadi Allah dan Rasulnya nomor 1 dalam hal kecintaan. Makanya zaman dulu ketika ada panggilan jihad, sahabat berlomba-lomba ikut serta. Yang mampu dari segi harta, mereka nyumbang sebanyak-banyaknya. Abu Bakar As-Siddiq pernah bersedekah dalam perang jihad itu seluruh hartanya. Ente bisa bayangin, seluruh hartanya disumbangkan dalam jihad fisabilillah. Umar bin Khattab setengah dari hartanya.
diberikan kepada Allah dan Rasul. Apalagi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat-sahabat lain. Itulah suasana para sahabat Nabi yang mereka mampu mendudukan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan terhadap dirinya dan apa-apa yang ada bersama mereka. Yang kedua, selain kita akan mendapatkan lezatnya, manisnya iman, mereka yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Apalagi pertolongan ini Allah berikan di padang mahsyar, yang kita tahu sendiri beratnya perjalanan di padang mahsyar. Itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah, maka hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan yang tiada naungan kecuali naunganku. Di padang mahsyar itu jarak matahari dan kepala kita itu sangat dekat. Sehingga ada seseorang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Jadi bisa bayangin itu. Dan ketika kita di padang mahsyar, tinggi kita berapa meter? 30 meter. Karena Allah bangkitkan manusia di akhirat kelak sesuai dalam penciptaan pertama kali, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Tingginya Adam itu 30 meter. Atau dalam hadis disebut 60 hasta. Tingginya manusia 30 meter. Keringat kita bisa tenggelam gitu. Udah kayak gimana itu panas. Dan pada saat itu tidak ada yang mampu untuk menaungi diri kita, kecuali naungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang mereka ketika hidup di dunia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang saling mencintai. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di tengah perjalanan Allah mengutus malaikatnya. Ada satu malaikat yang Allah perintahkan untuk menemui orang itu, nyapa sebagai manusia. Ketika berjumpa dengan orang tadi, malaikat yang menyerupai manusia bertanya, "Hendak kemana engkau?" Lalu orang itu menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di desa lain." Malaikat bertanya kembali, "Apakah engkau ingin mendapatkan suatu keuntungan darinya dengan engkau mengunjungi saudaramu?" Lantas orang tadi menjawab, "Tidak, aku mengunjunginya hanya karena aku mencintainya karena Allah." Ini laki sama laki, ini bukan laki sama cewek. Jangan salah paham. Malaikat pun berkata, "Sungguh utusan Allah yang diutus padamu memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah." Jadi kalau kita berlomba-lomba ingin mendapatkan cinta Allah, yang pertama harus kita lakukan, tumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Tumbuhkan itu, karena itu bisa menjadi sebab turunnya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Keutamaan yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, mereka adalah ahli surga di akhirat kelak.
sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, berbahagialah kamu, berbahagialah dengan perjalananmu, dan engkau telah mendapatkan salah satu tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini silaturahmi yang kita bangun, kecintaan yang kita bangun, saling mengunjungi, ini luar biasa keutamaannya. Dan korwil-korwil biasanya sering melakukan seperti itu. Dengan bahasa, yuk kita kumpul, kita ngaji, kita silaturahmi. Orang-orang yang datang, yang membela untuk hadir bersilaturahmi karena cinta kepada saudaranya, Allah sudah menyiapkan salah satu tempat di surga. Dan bukankah kita juga ingin Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita? Lantas apa yang membuat kita malas untuk bersilaturahmi? Kalau kita memang menghendaki Allah luaskan rezeki dan panjangkan umur, apa yang membuat kita malas untuk datang saling berkunjung, saling silaturahmi? Apalagi datangnya kita dalam rangka kebaikan, bukan sekedar nongkrong, minum kopi, ketawa ketini dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang gemar bersilaturahmi ini bikin kesel para setan. Setan tuh benci benar sama orang yang selalu menjaga silaturahmi. Apalagi kalau udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gak ada kabar dari saudara. Ini ada apa? Gelisah. Berusaha ingin menyambung kembali silaturahmi. Kalau memang ada kesulitan, ada kesusahan yang sedang dihadapi oleh saudaranya, dia akan bantu sepenuh hati. Sesuai dengan kemampuan dia akan bantu. Karena apa? Karena di saat kita dalam kesulitan pun, kita berharap ada saudara kita yang bantu. Ada saudara kita yang peduli. Ada saudara kita yang perhatian kepada kita. Sebelum itu terjadi, kita awali kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan mengharap kebaikan orang di saat kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Kita kan kadang pengennya dikasih, tapi malas untuk memberi. Padahal Nabi ngajarin kita tangan di atas itu jauh lebih baik dibanding tangan di bawah. Tapi coba kita tanya ke diri kita masing-masing, kita lebih senang memberi atau lebih senang diberi? Kita masih pengen atau senang di posisi selalu diberi. Tapi untuk memberi, hal-hal seperti inilah yang harus kita coba bangun di dalam hati kita. Sehingga apa? Cinta itu Allah tanamkan dalam hati kita. Cinta ini satu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jangan dianggap sepele cintanya. Terutama cinta terhadap saudara kita, jangan dianggap sepele. Karena kalau kita anggap sepele, bahaya ketika Allah cabut rasa cinta yang ada dalam diri kita. Sehingga yang tersisa hanya kebencian. Orang saudara kita memberikan perhatian kepada kita, awalnya curiga. Wah, ini jangan-jangan ada maksud-maksud tertentu. Saudara kita yang ngasih kue, ngasih masakan, wah jangan-jangan udah di mantra-mantrain. Karena apa? Hatinya penuh kebencian. Jadi bawaannya curiga. Ini satu yang harus jauh dalam diri kita. Tumbuhkan cinta itu. Sehingga
Ketika kita mampu mencintai saudara kita dengan penuh keikhlasan, secara otomatis Allah akan mencintai kita. Dan ente tahu sendiri, kalau Allah udah cinta kepada hamba, kalau Allah udah cinta kepada hambanya, apa yang hambanya minta pasti dikasih. Coba kita berkaca dengan diri kita sendiri. Kita cinta dengan seseorang misalnya. Apapun yang orang itu minta di saat kita mampu, kita pasti kasih. Gak mikir-mikir kita. Apalagi Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita mendapatkan cinta Allah, tiap-tiap doa yang kita panjatkan pasti Allah cepat kabulkan dalam kehidupan. Makanya jangan lupa untuk mengawali itu semua untuk membangun dan merajut cinta terhadap saudara. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bersaudara atau mencintai karena Allah adalah amalan mulia dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, Rasul suatu ketika pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi, dan beliau menjawab, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul ditanya lagi, selain itu apa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi pun menjawab, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kamu membenci bagi dirimu sendiri. Jadi mencintai saudara kita karena Allah merupakan amalan mulia yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jika dua orang muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagaikan jatuhnya buah dari pohon. Ya, kalau ini sering, kalau kita ketemu salaman, itu akan menggugurkan dosa. Maka ketika berjumpa kita berjabat tangan, dan ketika kita berpisah pun berjabat tangan. Agar apa? Agar di saat pertemuan pada saat itu, kalau diakhiri dengan jabat tangan, Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa keutamaan ketika kita mampu untuk mencintai saudara kita. Amalan ini adalah amalan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Sahabat-sahabatku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena waktu juga sudah 10:30, kita akan mulai kegiatan kita, kegiatan inti kita. Yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan selalu mendapatkan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Musikum wa nafsi kita pokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Suasana sebelum liputan dimulai. Para kru sedang mempersiapkan diri untuk menuju medan pertempuran sesuai dengan karakter masing-masing. Tadi Bang Le coba tanya Bang Le. Aduh, kok pakai gituan? Oh.